Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah dengan NPM 2114151079 dari Prodi Kehutanan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint pendidikan Pancasila saya untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Gunardi. Dengan judul jurnal yang diterbitkan oleh Sultan Syahrir Zabda, dosen PPKN FKIP UMS 2016 dengan judul Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Dr. Insinyur Gunardi Dewi Narmo MSI. Daftar isi: 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan, 3. Penutup. Pendahuluan. Ada yang salah dalam kehidupan masyarakat modern kita saat ini. Manusia seharusnya menjadi khalifah di bumi yang tugasnya mengelola dan memelihara. Namun, justru manusia menjadi penghancur rumah bumi kita sendiri. Penyebabnya diantaranya yang pertama, penyalahgunaan narkoba yang lumrah dan merajalela di mana-mana. Yang kedua, banyak predator di jalan umum. Yang ketiga, orang tua yang banyak kehilangan kontrol terhadap anaknya. Yang keempat, terlalu banyak tokoh pemimpin dan politisi yang kehilangan etika, dan masih banyak lagi. Gejala di atas melahirkan pertanyaan bahwa apakah gejala perilaku masyarakat mengisyaratkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi landasan moral etik sudah tidak ada? Mengapa sih nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara? Bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dapat direvitalisasi agar dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkarakter? 2. Pembahasan. A. Argumen teoritis. Yang pertama, gejala dalam masyarakat di atas menurut Fat Dufti Huksion sebagaimana dinyatakan di bawah ini. There is a dawning recognition among ordinary people that something is dreadfully wrong is modern industrial society. 2. Eric Fromm mengatakan bahwa perkembangan Eropa sebagai perkembangan peradaban modern yang berpangkal pada timbulnya kebebasan atau freedom yang terjadi pada level individu maupun masyarakat, menurut Budiman Shah 2010. Fromm menyatakan bahwa pada level individu, kebebasan itu diawali dengan timbulnya diri atau self dalam proses individualisasi sejak terakhir. Pada level masyarakat, kebebasan menentukan perkembangan kepribadian melalui proses individuasi sepanjang sejarah, seperti yang dialami masyarakat Barat seperti hasil perjuangan kebebasan individu. Kebebasan individu dalam dimensi masyarakat mengakibatkan lepasnya ikatan-ikatan nilai dalam masyarakat atau kelompok. Lepasnya individu dengan nilai-nilai kemasyarakatannya berakibat pada munculnya pribadi anggota masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti yang pertama kegelisahan atau anxiety, yang kedua perasaan kesendirian atau aloneness, yang ketiga berkembangnya perasaan saling curiga, negatif produce dengan orang lain atau kelompok lain yang berujung pada saling permusuhan atau hostility. Gejala tersebut di atas sebenarnya dapat berpangkal pada kegagalan dalam proses pembangunan karakter bangsa. 3. Hutchun 1999 menyatakan, in the face of all this, it may seem true to say that it all comes down to a matter of character and how that character is formed, and to a matter of culture and how that culture is formed.
Semua itu tentang karakter dan budaya, sehingga kita harus memahami apa artinya menjadi manusia yang cakap, memiliki karakter dalam dan berpartisipasi dalam dan memberikan kontribusinya untuk budaya. Yang B, membangun karakter bangsa Indonesia. Bung Karno amat sering menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa atau nation character building. Awal rintisannya yaitu yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, diciptakannya lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Kenyataan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah yang pertama, bangsa Indonesia dalam pembangunannya justru dimulai dan menitik beratkan pada aspek fisik material. Yang kedua, lahirnya anak-anak bangsa yang berorientasi pada faktor fisik material individualistis. Yang ketiga, adanya kurikulum pendidikan nasional yang mengecilkan pendidikan karakter. Yang keempat, pembangunan tak sesuai dengan cita-cita luhur. C. Pengertian dan konsep membangun karakter bangsa. Yang pertama, Purkon 2010. Menulis dalam bukunya Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa bahwa karakter adalah kualitas seseorang dari mental atau moral, kekuatan moral, reputasi, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dari orang lain, watak, tabiat, dan mempunyai kepribadian. Pengetahuan kewarganegaraan berkenaan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh seorang warga negara mengenai negaranya, seperti yang pertama, berpolitik, kedua, undang-undang kewarganegaraan, yang ketiga, pemerintahan, yang keempat, konstitusi, dan yang kelima, seterusnya. Berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan dikenal 3 kompetensi, yaitu yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Yang kedua, kecakapan kewarganegaraan atau civic skill. Yang ketiga, watak kewarganegaraan atau civic disposition menurut Budimansah 2010. Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Purkon 2010. Yang kedua, menurut Dasim, karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah karsa, serta olahraga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Budimansah 1999. Bagaimana sih Pancasila dideviasi dalam implementasinya bagi pembentukan karakter bangsa? Mencari jabaran Pancasila dan implementasinya. Menjabarkan Pancasila ke dalam implementasinya untuk membangun karakter bangsa adalah bagian upaya merevitalisasi Pancasila dalam bentuk fungsional dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain, menjadikan Pancasila sebagai yang pertama, paradigma karakter bangsa. Yang kedua, keberadaan Pancasila dilihat secara historis. Yang ketiga, keberadaan Pancasila dilihat secara kultural. Kailan yang mengutip pendapat Nota Nogoro menyatakan bahwa, secara historis, Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Yang kedua, secara kultural,
Dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara. Kailan 2011. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara yang pertama, sporadis. Yang kedua, fragmentasi dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Mengingat pembangunan karakter harus bersifat berlanjut terus-menerus, maka pembangunan Pancasila sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Sastra Prateja 1998. Yang pertama, menghormati terhadap keyakinan religius orang lain. Yang kedua, hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek yang tidak boleh direduksi sebagai objek. Yang ketiga, kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektarianisme. Yang keempat, nilai-nilai terkait dengan demokrasi konstitusional. Yang kelima, keadilan sosial persamaan, equality dan equity. Yang ketiga, penutup. Daftar pustaka. Budimansyah Dasim, 2010. Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. Bandung, Widya Aksara Press. Furqon Hidayatullah, 2010. Pendidikan karakter membangun peradaban bangsa. Surakarta, UNS Press. Huchun Fatduti, 1999. Building Character dan Culture, London Greenwood Publishing Group, Inc. Kailan, 2011. Fungsi Pancasila sebagai paradigma hukum dan menegakkan konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta, Sarasehan Nasional Pancasila, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada, 2-3 Mei 2011. Kailan, 2007. Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta. Sastra Prateja, M. 1998. Pancasila sebagai etos pembangunan nasional, Jurnal Filsafat Pancasila Nasionalisme dalam perspektif historis, politis, yuridis, dan filosofis. Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Syam Muhammad Nur, 2009. Sistem Filsafat Pancasila, tegak sebagai sistem kenegaraan Pancasila, Undang-Undang 1945, Proklamasi 1945, dalam Kongres Pancasila, Pancasila dalam berbagai perspektif, Jakarta, Setjen NKRI. Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan. Thanks and 321@gmail.com. Pendidikan Pancasila. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.